Bismillah, sahabat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmatiku dan juga merahmati kalian. Wahai sahabat, apakah kalian pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahwa dengan Al-Quran Allah Jalla wa'ala dapat mengangkat derajat kedudukan seseorang dan juga dapat merendahkan kedudukan orang yang lain. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Inna sesungguhnya Allah yarfa'u akan mengangkat, akan meninggikan bihadal kitab dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran ini, aqwaman, yaitu kedudukan beberapa orang, beberapa kaum, wa yada'u, dan Allah dapat merendahkan martabat kedudukan bihi dengannya, dengan Al-Quran ini, akharin, yaitu kaum atau orang yang lain. Jadi jelas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau ada sekelompok orang mereka mencintai Al-Quran, bentuk cintanya adalah mereka membacanya, menghafalnya, mempelajari dan memahaminya, serta mengamalkannya dalam rangka mencari keridhaan Allah, dalam rangka mencari balasan ganjaran dari Allah. Nah, dengan sebab itulah nanti Allah akan mengangkat derajat martabat orang-orang tersebut. Adapun kalau seandainya ada sekelompok yang lain di mana mereka mengaku muslim tapi mereka enggan membacanya, enggan menghafalnya, mereka juga enggan untuk berusaha mempelajari dan memahami, dan kalau toh mereka juga belajar, mereka enggan mengamalkannya, maka orang-orang inilah yang kelak nanti di yaumil qiyamah akan direndahkan, yaitu kedudukannya, martabatnya di dunia ini, apalagi nanti yaumil qiyamah Allah akan meletakkan mereka di dalam tempat yang paling buruk, yaitu neraka, aliyadzubillah. Maka sebab itu sebagai muslim, jikalau kita memang mencintai, kalau kita memang ingin menjadi ahlullah atau ahlul Quran, hendaklah kita membiasakan diri untuk membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan kita tertipu dengan sebahagian orang yang mereka lalai terhadap kitab mereka. Oleh sebab itulah Imam Al-Muzanni rahimahullah, dia mengatakan, dia mengatakan, sami'tu asy-Syafi'iyya rahimahullah yaqulu man ta'alamal Qur'an azamat qimatuhu. Jadi Al-Muzanni rahimahullah pernah berkata, aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yaqulu mengatakan, man ta'alamal Qur'an. Jadi barang siapa yang mempelajari, baik itu membaca, mempelajarinya, memahami isinya, kemudian berusaha mengamalkannya, azumat, maka besarlah, mulialah, agunglah yaitu qimatuhu, kedudukannya. Jadi orang-orang dahulu memuliakan, orang-orang dulu itu menganggap mulia orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Maka kita kalau memang ingin dimuliakan Allah, baik di dunia ini atau nanti kelak di hari kiamat, maka dari sekarang mulailah mencintai Al-Quran, berusahalah untuk menjadi ahlul Quran. Kita tidak bisa lepas kehidupan kita, karena kita selama ini selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita, dan kita menganggap bahwa Al-Quran adalah merupakan rahmat buat kita. Maka usahakanlah senantiasa kita isi kehidupan kita hari demi hari itu dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengamalkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Jangan kita lalai, jangan kita lengah, karena kita dibuat lalai oleh kehidupan dunia.
Ya, hendaklah kita senantiasa mempelajari dan kemudian memahami dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu juga berkata Imam Al-Muzani dan juga Ar-Rabi, ya, kunna yauman inda Syafi'i. Jadi pada suatu hari kami berada di dekat atau di samping Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Idja'a syaikhun, tiba-tiba datanglah seseorang yang sudah tua, seorang syekh, seorang yang sudah sangat tua. Faqala lahu, lalu orang tua itu berkata kepada Imam Syafi'i, as'alu, aku akan bertanya kepadamu. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sekarang bertanyalah. Qala isil hujjah fi dinillah. Lalu orang tua itu mengatakan, apakah hujah dalam agama Allah Azza wa Jalla ini? Apa yang bisa dapat dijadikan hujah, argumen, dalil dalam agama Allah ini? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, faqala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, kitab Allah, yaitu kitab Allah yang dapat dijadikan hujah, yang dapat dijadikan argumen di dalam agama Allah itu pertama adalah kitab Allah. Qala, kemudian orang tua itu bertanya lagi, wa madza, kemudian apa lagi? Setelah kitab Allah, setelah Al-Quran, kemudian apa lagi? Qala, berkata Imam Syafi'i, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dibimbing ya kepada kita oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa hendaklah kita menjadikan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW ini sebagai hujah buat kita, sebagai argumen buat kita, sebagai dalil buat kita dalam mempelajari agama Allah. Ya, maka wahai sahabat, janganlah kita meremehkan, jangan kita mengabaikan, janganlah kita menganggap enteng kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka hidupkan hari-hari, isi hari-hari kita ya dengan membaca, berusaha memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu kita iringi juga dengan mempelajari hadis-hadis Nabi. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita membiasakan diri, dengan kita melazimkan diri kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, Allah akan meletakkan kita, akan menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran dan juga merupakan ahlullah wa khasatuhu, yaitu sebagai keluarga Allah dan orang-orang pilihan atau orang-orang istimewa Allah. Ya, semoga apa yang kita harapkan menjadi ahli Al-Quran dapat terwujud kalau kita wujudkan semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.